Hai, jadi kita akan bahas tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan, nanti ada juga gerak melingkar berubah beraturan. Konsepnya hampir sama dengan GLBB ataupun GLB. Yang pertama kita gerak melingkar beraturan. Nah, ini misalnya ada lintasan lingkaran, kemudian ada titik yang bergerak mengelilingi tepi lingkaran tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dia bergerak, ada waktu yang mempengaruhinya, terus ada juga besaran jari-jari, serta ada besaran sudut setiap perpindahan dari titik satu ke titik lain. Sehingga kita akan mencari di mana posisi sudut benda tersebut di setiap waktu atau di waktu-waktu tertentu. Kemudian dalam satu putaran itu kita kenal bahwa dalam satu lingkaran itu 360 derajat, sehingga dalam satu putaran itu kita bisa bilang dia 2pi radian. 2pi ini kita bisa bilang 2 kali 180, atau kalau misalnya dalam nilai normalnya pi itu 3,14. Sehingga 2 pi radian itu bisa dikatakan 360, 1 radian itu 360 bagi 2 pi, di mana 360 bagi 2 pi berarti 2 kali 3,14, sehingga dihasilkan dalam satu radian besarannya itu 57,3 derajat. Jadi pergerakan setiap putaran itu 360 derajat, yang sama dengan atau sebanding dengan 2 pi rad, sedangkan dalam satu radnya itu kita katakan 57,3. Ini tidak bulat 57,3 ya, masih ada nilai-nilai setelahnya, atau ini bisa dikatakan 57,3 ini adalah nilai pembulatan. Kemudian posisi sudut dari suatu benda yang bergerak melingkar senantiasa berusaha berubah terhadap selang waktu tertentu. Secara matematis dinyatakan di mana sudut itu atau dikatakan theta itu berbanding lurus dengan turunan waktu. Kemudian periode dan frekuensi. Di gerak melingkar beraturan dikenal juga istilah periode, di mana periode itu adalah satuannya sekon, atau bisa diartikan, didefinisikan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda dalam melakukan satu kali putaran penuh. Contohnya yang titik merah ini kita tentukan misalnya dia di sini posisi awalnya, kemudian kita hitung berapa detik sampai dia kembali lagi di posisi awal sini. Nah, itu waktu yang dibutuhkan, itulah yang kita sebut periode. Rumusnya adalah waktu dikali dengan jumlah putaran. Misalnya ada 10 detik, ada 2 putaran, berarti dalam satu putaran itu ditempuh dengan 5 detik. Seperti itu ya. Kemudian T itu adalah waktu, N itu banyaknya putaran terjadi. Sedangkan frekuensi atau biasa satuannya adalah Hz atau seper S atau S pangkat min 1, di mana artinya itu banyaknya putaran yang dilakukan oleh benda dalam setiap detiknya atau sekon. Kalau tadi yang pertama banyaknya waktu yang dibutuhkan, sekarang dalam satu detik dia bisa berapa kali putaran. Nah, kalau kita lihat ini kan dia lebih dari satu detik, jadi kita bisa bilang 0, berapa detik dia mengalami satu kali putaran, seperti itu. Jadi kalau rumusnya itu frekuensi dibagi banyaknya putaran dibagi waktu, karena kita ingin cari berapa banyak sih putaran yang terjadi dalam satu detiknya saja. Jadi frekuensi itu identik dalam satu detik ya. Jadi kalau nanti ada soal-soal yang satuannya menit, kalau mau dicari frekuensinya ubah aja ke menjadi ke detik, jadi tinggal dibagi 60 seperti itu. Kemudian hubungan T dan F itu perbandingan terbalik. Kalau T sama dengan seper F, sedangkan kalau F sama dengan seper T. Jadi dibalik, bolak-balik saja. Kalau kamu dapat T, untuk mencari F-nya berarti tinggal dibagi F-nya, atau sebaliknya kalau kamu udah mendapatkan T, untuk mencari F-nya tinggal dibagi dengan T tersebut. Bolak-balik ya. RPM. RPM itu atau revolution per minute, atau dikenal juga sebagai jumlah putaran per menit. Ini ada beberapa soal nanti yang kita akan bahas.
Kemudian untuk mengubah frekuensi menjadi frekuensi yang Mister tadi bilang, dalam satu frekuensi itu kita satuannya per second. Jadi kalau misalnya dia RPM, berarti kita ubah dengan cara mengubah satuan menitnya menjadi satuan second. Jadi gimana caranya? Contohnya 180 RPM, maka berapa frekuensinya? 180 dibagi 60 sama dengan 3 Hz atau 3 RPS, revolution per second. Itu ya. Satuannya frekuensi, kembali ingat, adalah per second atau Hz. Kemudian ini kecepatan sudut dan kecepatan linear. Nah, kita anggap ini lingkaran, ada titik di tepi lingkaran tersebut dengan titik pusat yang titik warna hitam ini. Antara titik pusat dengan tepi lingkaran disebut biasanya jari-jari. Dari titik tepi lingkaran satunya ke tepi lingkaran satunya lagi disebut dengan diameter. Jadi kalau seumpama kita bisa simpulkan diameter itu 1/2 dari jari-jari. Terbalik, maaf ya. Maksud Mister, jari-jari itu adalah 1/2 diameter, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini dari titik tengah ke tepi lingkaran itu disebut jari-jari. Kemudian titik ini bergerak mengikuti garis lingkaran, tepi lingkaran. Nah, dia bergerak ini berarti ada posisi di setiap berapa detik dia akan perpindahan posisi. Itu ya contohnya. Nah, pada saat dia bergerak mengikuti lingkaran itu berarti ada kecepatan. Kecepatan sama dengan kemarin di GLB, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Termasuk di gerak melingkar ini ada juga perbandingan jarak dengan waktu. Hanya lintasannya saja yang mengikuti garis lingkaran. Kalau kemarin lintasannya bisa aja ke barat, ke timur. Kalau ini hanya mengikuti tepi lingkaran. Jadi ada disebut kecepatan, misalnya kecepatan 1. Kemudian karena dia melingkar, maka terjadi juga yang namanya percepatan sentripetal, atau di mana situasi percepatan ini selalu mengarah ke sudut atau ke titik tengah, gitu ya, titik pusat. Jadi titik pusat. Jadi kalau misalnya kecepatan itu tegak lurus terhadap jari-jari, kalau percepatan sentripetal itu sejajar dengan jari-jari, seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan juga kecepatan itu tegak lurus juga dengan percepatan, cuman arahnya ke titik pusat kalau percepatan. Ini dianggap percepatan 1. Kemudian ini kita definisikan sebagai titik A. Kemudian dia akan bergerak ke titik B, di mana titik B nanti ini juga akan membentuk lagi yang namanya jari-jari, kemudian percepatan, kemudian kecepatan dengan posisi seperti ini. Karena jari-jari itu akan sejajar dengan percepatan, maka A2 ini akan mengarah ke titik pusat juga, dan kecepatan itu akan tegak lurus terhadap A2 atau tegak lurus terhadap jari-jari pada posisi B. Nah, antara A dan B ini adalah lintasannya. Lintasan ini biasanya disebut dengan bujur, panjang bujur ya. Nah, kemudian antara A dan B ini akan membentuk sebuah sudut yang disebut nanti theta. Nah, setelah membentuk sudut theta ini, dari kecepatan ke sini dia akan membentuk juga kecepatan sudut, karena dia perpindahan dari sudut awalnya di sini 0 derajat, kemudian ke sini berpindah ke berapa derajat atau theta. Itu berarti kita kenal juga sebagai nanti kecepatan sudut yang disebut omega. Jadi omega itu adalah kecepatan sudut ya. Kemudian setelah titik B akan terjadi juga nanti akan menimbulkan titik C, di mana titik C ini sama juga, berarti nanti akan menimbulkan dengan kecepatan 3, begitu pun juga yang tegak lurus terhadap percepatannya atau jari-jarinya. Dan A3 adalah percepatan sentripetal yang mengarah ke titik pusat, di mana sejajar dengan jari-jari, seperti itu ya. Lanjut, kemudian akan membentuk sudut omega 2, kemudian omega 3, kemudian dan seterusnya omega 4 dan seterusnya ya. Nah, kecepatan 1, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 pada titik A, B, C, dan D dan seterusnya itu
sama besar ya, tidak ada perbedaan. Begitupun dengan kecepatan sudut 1, kecepatan sudut 2, kecepatan sudut 3 itu semuanya sama. Jadi kalau misalnya udah dapat kecepatan sudutnya 1 adalah 2pi, berarti kecepatan sudutnya yang kedua juga 2pi. Begitupun dengan ini V1, kalau misalnya V1 udah dapat kecepatannya misalnya 5 cm per second, berarti kecepatan keduanya juga sama. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan itu cuman arahnya saja, arah percepatannya. Yang pertama kalau di titik sini berarti dia nanti arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Kalau yang ini arahnya ke atas, di sini arahnya ke samping, seperti itu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh benda selang waktu tertentu. Sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Yang ini maksudnya ya, kecepatan sudut omega dari waktu tertentu, sudut yang dibentuk dari T1, θ1, θ2, θ3 dan seterusnya. Dan ini selalu sama ya, selalu sama besar. Makanya besar dan arah omega itu, gerak melingkar itu selalu sama dalam selang waktu yang sama gitu ya. Kemudian gimana cara mencari rumusnya? Cara mencari rumusnya itu delta theta, perbedaan dari sudut pertama dengan sudut kedua, kemudian perbedaan waktu yang ditempuh dari sudut dari titik A ke titik B berapa waktu. Kemudian kita bisa katakan untuk satu lingkaran penuh itu, untuk kecepatan sudutnya itu kita katakan 360. Betul kan? Ini lingkaran penuh ini 360 derajat. Kemudian waktu untuk mengelilingi lingkaran ini, titik ini mengelilingi lingkaran yang ini, itu disebut dengan T atau biasanya periode. Nanti kita akan, yang tadi Mister bahas, satu kali putaran penuh waktu itu disebut periode. Sehingga untuk yang tadi posisi sudut 360 itu 2pi, kemudian dibagi periode, sehingga rumusnya menjadi omega sama dengan 2pi per T, atau karena berbanding terbalik dengan frekuensi berarti 2pi kali frekuensi, seperti itu. Kemudian kelajuan linear. Kelajuan linear seperti apa sih? Kelajuan linear itu jarak yang ditempuh, berarti A ke B. Jarak yang ditempuh panjang busur dibagi dengan selang waktu. Berapa sih yang dipakai waktu dari A ke titik B? Nah, bisa, makanya kelajuan linear itu adalah jarak yang ditempuh atau panjang busur antara A ke B. Yang ini ya, garis yang melengkung ini, berapa sih panjangnya? Kemudian dibagi menjadi berapa waktu yang dibutuhkan antara A ke B untuk bergeraknya. Sehingga rumusnya bisa dikatakan S, yang dimana panjang busur, kemudian selang waktu yang dibutuhkan. Kemudian, panjang busur satu lingkaran penuh sama dengan keliling lingkaran. Betul tidak? Kalau seumpama satu lingkaran ini kelilingnya, berarti itu panjang busurnya juga sama dengan 2πr. Ini rumus matematika bangun persegi ya, bangun datar lingkaran, dimana 2πr itu adalah rumus keliling lingkaran dibagi dengan selang waktu. Nah, selang waktu tadi itu dikatakan periode, sehingga rumusnya kecepatan linear 2πr bagi T. Karena T ada hubungannya dengan frekuensi, maka kita tinggal bilang, bisa juga kita katakan 2πr kali F. Nah, sekarang coba kita bolak-balik. Ternyata 2π RF ini kita bisa ubah urutannya menjadi 2πf kali R, di mana 2πf tadi adalah rumus dari omega, sehingga kita bisa katakan kecepatan linear yang tegak lurus terhadap jari-jari, kita bisa katakan rumusnya omega kali R. Oke, lanjut, kita akan bahas tentang soal-soalnya. Soal-soal yang pertama. Diketahui 120 rpm, ditanyakan berapa sih radiannya atau konversi dari rpm ke radian. Tadi ingat satu putaran itu 360 atau 2 pi radian, sehingga 120 rpm sama dengan 120 kali 2 pi radian bagi 60 second. Kenapa sih 60 second? Yang tadi Mister bilang, ini rpm adalah satuan menit, sedangkan untuk yang ditanyakan soalnya adalah radian per second, sehingga menitnya ini kita ubah menjadi 60 second, karena konversi 1 menit itu 60 second. Jadi tinggal kita kali aja 120 kali 2 pi radian
kemudian dibagi, karena per second, dibagi 60 second. Hasilnya adalah 240 pi radian bagi 60, hasilnya adalah 4 radian per second. Di sini jawabannya B ya harusnya. Tapi ini kayaknya typo. Pasti typo. Ini soalnya typo, jadi jawabannya adalah 4 radian per second. Kemudian soal nomor 6. Benda berputar 120 rpm. Maka frekuensinya sama yang tadi. Diketahui RPM-nya 120, maka kita bisa katakan N itu adalah jumlah putaran yang terjadi dalam 1 menit, itu adalah 120. Waktu yang dibutuhkan untuk memutar sebanyak 120 adalah 1 menit atau 60 second. Ditanyakan frekuensinya. Ingat kembali. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang terjadi 1 detik. Sehingga jumlah putaran dibagi dengan waktu, dimana waktunya itu kita jadikan dulu second, karena kita ingin mencari 1 detiknya berapa banyak putaran. Sehingga 120 bagi 60 sama dengan 2 Hz atau 2 per second. Jawabannya. Yang nomor 7. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan, dimana 0,5 pi radian per second. Dalam 1 menit benda tersebut berputar sebanyak berapa kali? Oke, yang diketahui pertama adalah omeganya, yaitu 0,5 pi radian per second. Kemudian waktunya itu 60 second. Ditanyakan frekuensi, karena berapa banyak kali berputar ya, jadi frekuensi banyaknya putaran yang terjadi dalam per detiknya. Nanti tinggal dikali aja. Kalau misalnya nanti kita dapat frekuensinya per hertz atau per second, nanti tinggal dikali 60 untuk mendapatkan berapa jumlah kali putaran. Oke, kita cari dulu frekuensinya. Berarti omega kali 2 pi f, dimana omega itu adalah 0,5 pi radian per second, kemudian dikali 2 pi f radian. Kemudian kita balik biar kita bisa operasi seperti matematika. 2 pi f radian sama dengan 0,5 pi radian per second, dimana f sama dengan, ini pindah ruas, yang awalnya kali menjadi bagi. 0,5 dibagi 2 pi, pi nya hilang, ini bisa dicoret, sama radiannya juga dicoret, jadi tinggal F sama dengan 0,25 per second atau Hz. 0,25 per second. Kita jaga itu F-nya adalah 0,25. Kemudian didapat sebesar 0,25 Hz, itu artinya benda tersebut berputar sebesar 0,25 selama 1 detik. Betul. Maka artinya jarak berputarnya itu hanya sampai 0,25 ya selama per detik. Maka dalam 1 menit kita tinggal kalikan jumlah putaran 60 kali 60 second kali 25 Hz. Artinya S-nya hilang, jadi tinggal 15 kali. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 20 cm dengan waktu 0,1 second. Periodenya ya. Kemudian dicari adalah kecepatan sudut. Kita tinggal masukkan rumusnya. Diketahui pertama, R adalah 20 cm, T-nya adalah periodenya ya, periodenya 0,1 second, omeganya adalah rumusnya 2 pi per T, dimana 2 pi dibagi 0,1 second sama dengan 20 radian. Dapat jawabannya E per second. Jika sebuah roda kontrol berputar 30 putaran dalam 2 menitnya, maka frekuensi dan kecepatan rodanya berapa? Pertama tanyakan frekuensinya dulu, kemudian kecepatan sudutnya. Maka diketahui dulu N adalah 20 kali, T-nya adalah 2 menit atau 120 second, F dan omega yang ditanyakan, atau kecepatan sudut. F-nya adalah jumlah putar, F sama dengan jumlah putaran dibagi waktu. Kemudian omega sama dengan 2 kali pi kali F. Kita jawab dulu frekuensinya. Frekuensinya jumlah putaran dibagi waktu, 30 bagi 120 atau 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Kemudian omeganya itu rumusnya adalah 2πf. 2πf berarti kita tinggal 2pi kali 0,25 F. Artinya 0,5 radian per second. Jawabannya F-nya 0,25, omeganya 0,5 radian. Untuk
soal-soal selanjutnya kalian tinggal lihat aja materinya Mister. Cukup sampai sini dulu ya, terima kasih.